Apakah lihat dari sidik jari bisa ngelihat hantu? Eh, Jawabannya sih iya sih. Kenalin, saya Ben Adrian dari Talent Spectrum. Dan Bapak ini juga menulis yang bukunya nih, Amazing Fingerprint. Sekarang kita lebih ke fingerprint itu sendiri gimana sih ya? Dari fingerprint ini ada berapa tipe sih Pak yang kita bisa lihat secara cepat gitu? Oh, bisa nggak nih saya nggak ikut tes tapi saya tahu general tentang saya ini gimana gitu, bisa nggak Pak? Bisa aja sih jawabannya gitu kan. Nggak ada yang nggak bisa ya. Semua itu bisa dipelajari dengan mudah. Apalagi zaman sekarang kan referensi gampang didapat ya. Saya juga ada bikin buku ini juga benar-benar buku ini buat nge-sharing apa yang udah kita kembangin sih. Jadi transparansi dari metode ini kita sangat junjung tinggi. Nah, teman-teman sekalian, ya itu tadi ya. Pertama, tantangan dari teknologi ini orang udah nganggap bahwa ini kayak ramalan gitu sih Mbak Dian gitu ya. Jadi mentang-mentang kita ngeliat dari fingerprint. Nah, tadi kan saya udah jelasin nih. Jadi fingerprint merupakan salah satu tools saja gitu ya untuk membantu kita mengenali diri. Nah, itu kenapa sih? Itu karena tiap orang tuh sidik jari itu kan beda ya Mbak ya. Unik, nggak ada yang sama. Di tiap jari juga bentuknya beda-beda. Nah, kata kuncinya adalah terbentuknya sidik jari ini. Terbentuknya sidik jari ini tuh mulai di dalam kandungan usia 13 sampai dengan 24 minggu. Dan pembentukannya itu berbarengan dengan pembentukan otak. Dan sidik jari itu terbentuk karena faktor genetik dari DNA orang tuanya. Jadi joke-nya sih saya suka begini, udah deh kalau misalnya tanya akurasi, cocokin aja sidik jari anaknya sama orang tuanya, mirip nggak? Kalau mirip berarti karakternya juga mirip gitu ya. Nah, tapi memang kalau bicara tentang perilaku seseorang, kepribadian seseorang itu kan kompleks banget ya Mbak ya gitu. Jadi kita kalau misalkan kita coba lihat sidik jarinya, gue orangnya kayak gimana, itu nggak sesimpel itu Ferguson gitu. Nggak segampang gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya pertama kita harus tekenin banget yang kita lihat ini adalah aslinya dirimu gitu ya. Karena kita sendiri sebetulnya udah banyak layer-layer ya, banyak pencitraan, faktor lingkungan segala macam yang menjadikan kita jauh dari aslinya bisa jadi gitu. Nah, ini informasi dari sidik jari ini, blueprintnya seseorang menceritakan ini loh sebetulnya fitrahnya Anda gitu ya. Menemukan kembali jati diri, ya dorongan kerja otaknya, karakternya gitu. Nah, tadi udah disinggung tentang jati diri. Bisa nggak sih kita ngelihat ya secara manual gitu ya orang biasa? Bisa aja. Sidik jari kelihatan kan gitu ya. Bisa dilihat gitu ya kalau matanya masih normal sih gitu ya. Bisa dilihat di center gitu ya. Pasti kelihatan kok. Nah, di sidik jari itu ada garis-garis ya. Di mana garis-garis itu membentuk pola-pola tertentu, Mbak. Jadi kunci menganalisanya sebenarnya gampang. Itu guratan itu membentuk pola apa dan strukturnya seperti apa gitu. Nah, jadi teman-teman bisa liatin sidik jarinya di semua jari ya gitu ya. Nah, nanti di buku ini itu ada contoh-contoh pola sidik jari gitu ya. Nah, ini contoh gitu kan. Ini pola sidik jari. Kelihatan nggak guys? Oh, nah gitu ya. Nah, ada pola sidik jari. Nah, ini cocokin aja tuh ini si jari saya yang mana gitu ya. Jadi ada beberapa pola, ada bentuknya misalkan sidik jarinya tuh bulat gitu ya. Itu namanya sidik jari whorl gitu ya. Ada yang lengkung gitu, itu namanya loop ya. Ada yang cenderung lengkung agak datar, itu namanya arch ya. Ada yang sidik jarinya dua lengkungan gitu, itu namanya double loop gitu ya. Ada sidik jari bentuknya kayak mata gitu, itu namanya peacock eyes gitu kan. Macam-macam sih ya. Pola-pola itu berhasil diklasifikasikan karena sidik jari ini transparan gitu, bisa dilihat. Nah, jadi ilmu ini bagaimana menginterpretasikan? Kalau dulu memang secara empiris saja sih gitu kan, orang dulu kebanyakan orang kayak gini tipenya kayak gini loh, kebanyakan orang kayak gini misalnya. Kalau sekarang itu udah lebih canggih karena kita ada ilmu neuroscience gitu. Kenapa sih pola sidik jari ini kita petakan dulu ke kerja otak gitu. Jadi intinya memahami ini juga harus paham juga di samping tadi pola-pola tadi, paham tentang fungsi-fungsi kerja otak. Otak kita ada belahan kiri, belahan kanan, ya otak kita ada otak bagian luar itu namanya neokorteks atau cerebral, di bagian agak ke dalamnya, bagian tengahnya namanya sistem limbik, kemudian yang terdalam namanya batang otak. Nah, kemudian di paling luar ada lobus-lobus, ya lobus depan, lobus prefrontal, frontal, parietal,
temporal occipitalis. Nah, kalau kita tahu fungsi-fungsi itu gampang banget menginterpretasinya. Ini kecenderungannya dia kemana sih? Misalkan dia kalau misalkan lebih dominan ke arah otak bagian tengah, ke sistem limbik, oh berarti dia agak-agak baperan gitu loh Mbak. Gitu. Kalau misalkan dia agak ke otak bagian luar, otak luar tuh neokortex, oh berarti lebih logik dan lebih kognitifnya lebih kuat dan sebagainya. Jadi intinya nih kalau mempelajarinya sebenarnya gampang banget sih. Itu penjelasan yang luar biasa ya, masuk akal sekali. Nah, kalau misalnya nih kan orang Indonesia seneng ya Pak istilah mistis. Sebetulnya benar nggak sih Pak ada satu tipe sidik jari yang katanya bisa lihat hantu? Itu betul nggak sih Pak? Saya juga penasaran sebenarnya ya. Ya. Kalau misalnya ngejawab apakah dari sidik jari bisa ngelihat hantu, jawabannya sih iya sih. Segala sesuatu tentang kerja otak kita bisa lihat di sidik jari. Jadi yang kita lihat di sini adalah potensi kerja otak nih. Jadi memang sekarang gini, Mbak Dian, ada nggak sih orang ngaku ngelihat hantu? Ada nggak? Ada kan? Berarti kan itu fakta, gitu kan? Nah sekarang mari kita lihat orang tersebut kenapa dia bisa melihat hantu. Jadi gitu loh. Gitu ya. Nah, dari sidik jari gitu ya. Ternyata kita tahu orang-orang yang bisa melihat yang sesuatu yang enggak biasa, dia memiliki kepekaan lebih, gitu, Mbak. Kepekaan lebih gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki kepekaan lebih ini ada loh gitu.